Terima kasih Anda masih di Newsroom. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Apakah pertemuan ini ada hubungannya dengan pertemuan fraksi PKB dengan fraksi PDI Perjuangan di DPR sebelumnya? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin Minggu lalu. Pertemuan berlangsung di rumah dinas Caimin di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini termasuk yang dinantikan publik, menunggu pengumuman pendamping bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta respon Gerindra usai fraksi PKB bertemu dengan fraksi PDI Perjuangan di DPR. Prabowo Subianto tidak mau menanggapi pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa Gerindra dan PKB tetap solid karena telah melakukan tanda tangan kesepakatan politik. Kita rundingkan dengan seksama. Kita PKB dan Gerindra sudah tanda tangan suatu kesepakatan politik, dan itu berarti kita setiap langkah, setiap masalah kita bahas bersama. Ya, kita tadi cukup buka-bukaan saya kira, ya. Dan itulah yang kita ingin pertahankan. Saya sangat terima kasih kepercayaan dari PKB, kepercayaan daripada Gus Muhaimin Iskandar. Yang ada di benak kita adalah hanya kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Prabowo menutup dengan menyatakan bahwa persaingan Pilpres 2024 harus diselenggarakan dengan sejuk demi kepentingan bangsa. Pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo, Magdir Ismail akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk mengembalikan uang 27 miliar rupiah. Hal ini disampaikan usai menghadiri sidang putusan pra-peradilan Hasbi Hasan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Magdir Ismail, pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo, Irwan Hermawan segera dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Hal ini menyusul pernyataan Magdir mengenai pihak swasta yang mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Semula Kejagung menjadwalkan pemeriksaan terhadap Magdir pada hari ini, Senin 10 Juli 2023. Namun Magdir meminta pemeriksaan ditunda dengan alasan harus menghadiri sidang putusan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Rencananya Magdir akan memenuhi panggilan Kejagung pada hari Kamis 13 Juli 2023, sekaligus mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah secara tunai. Pak Magdir, soal pemanggilan hari Kamis, Pak, persiapan seperti apa? Apakah akan membawa 27 miliar itu ke Kejaksaan Agung, Pak? Iya, kita lihat Kamis deh, ya. Jangan berandai-andai hari ini. Gimana? Pagi apa? Saya akan berusaha untuk datang pagi. Bang, ya. kenapa mau transfer langsung? Mereka nggak mau terima, saya mau transfer. Oh, gitu. Jadi buat tunai semua? Insya Allah. Sebelumnya Magdir mengklaim ada seseorang yang mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah kepada kliennya, Irwan Hermawan. Magdir menyinggung terkait orang yang menjanjikan penghentian perkara kasus korupsi BTS Kominfo, namun ia enggan menyebutkan siapa yang mengembalikan uang tersebut. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Sutrisno, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum telah menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota legislatif dari 18 parpol peserta pemilu. Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi dokumen perbaikan syarat bacalek. 18 parpol peserta pemilu 2024 telah menyerahkan dokumen perbaikan bacalek. KPU pun akan melakukan penelitian dan verifikasi dokumen perbaikan syarat bacalek mulai besok 10 Juli hingga 6 Agustus 2024. Nantinya hasil verifikasi akan diumumkan melalui daftar calon sementara pada tanggal 19 hingga 23 Agustus 2024. Nah, untuk yang di KPU Pusat ini adalah dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR RI untuk perbaikan. Alhamdulillah sampai dengan batas waktu yang ditentukan dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 sudah menyiapkan semua dokumen perbaikan syarat.
sesuai dengan hasil verifikasi di tahap pertama kemarin. Dan setelah itu nanti kita pastikan semua dokumen perbaikan persyaratan sudah masuk semua, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan syarat bakal calon. RPA Partai Perindo hadir dalam gelaran Gebiar Kemanusiaan di Erpetra Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Gebiar Kemanusiaan digelar dalam rangka merayakan HUT ke-496 tahun DKI Jakarta, sekaligus bagian dari meningkatkan seluruh potensi sumber daya manusia yang baik dari segi seni dan budaya, serta bidang ekonomi dalam lingkup wilayah. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, RPA Partai Perindo membagikan buku kepada anak-anak di Rumah Bimbingan Belajar Immanuel. Gebiar kemanusiaan yang digelar di RW 02 Lenteng Agung, Jakarta Selatan menjadi wadah bagi berkembangnya sejumlah UMKM binaan RW 2 Lenteng Agung. Acara seni dan budaya dan pengobatan gratis serta hitanan massal ini mendapat perhatian dari RPA Perindo yang hadir langsung berbaur dengan masyarakat. Kita persiapan untuk membangkitkan warga, gairahnya dari seni, budaya, kemudian juga ekonomi dan juga kesehatan, terutama karena banyak permasalahan ada di RW 02 harus dipecahkan. Sebagai contoh buat RW-RW lainnya dan juga mungkin teman-teman bacalek khususnya Partai Perindo untuk bisa menjadi role model kala di mana untuk bisa turun ke dapil masing-masing. Sementara itu di Bekasi, RPA Perindo hadir bersama anak-anak di Rumah Bimbingan Belajar Immanuel di Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu. Di sini RPA Perindo membagikan buku dan alat tulis kepada anak-anak. Sangat senang sekali karena mereka merasakan diperhatikan, mereka merasakan ada pendampingan bagi mereka, bahwa Partai Perindo hadir bukan sekedar bicara saja, tapi bagaimana dapat menyentuh sampai ke akar. Buku-buku sebagai untuk bekal mereka belajar, dan dengan buku itu kita berharap bahwa generasi muda ini boleh mendapatkan perhatian ya, untuk bisa mereka mendapatkan masa depannya mereka dengan baik. Selain pengawasan dan perlindungan, RPA Perindo juga mengingatkan pentingnya menciptakan suasana nyaman di lingkungan keluarga agar anak-anak dapat belajar dan tumbuh kembang dengan baik sebagai calon penerus bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pemotor koboi yang melepaskan tembakan airsoft gun viral di media sosial. Informasi selengkapnya usai jeda.